Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani dengan NIM 2505132 dari kelas 4A. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Soal yang pertama, yaitu ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak ciptanya? Jelaskan dasar dan solusi atau persoalan tersebut. Ciptaan tidak dapat didaftarkan jika ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan tidak orisinal, ciptaan tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata, dan hak cipta logo juga tidak bisa didaftarkan hak ciptanya. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 65. Solusinya dengan menerapkan antisipasi ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin, antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta. Soal yang kedua, bagaimana cara untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual di dalam sistem hukum Indonesia? Cara menghargai kekayaan intelektual di era digital yakni mencantumkan kredit pencipta karya, meminta izin pada pemilik hak cipta, hindari mengubah isi karya orang lain, dan bagikanlah bila mendapatkan keuntungan dari karya orang lain, dan mengakui dan menghormati kemampuan kreativitas orang lain dalam berkarya, mengucapkan kata-kata yang benar berupa pujian dan motivasi, tidak mencaci ataupun mengejek bila ada yang kurang bagus dan biasa saja. Soal yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional? Kaitkan persoalan penyeludupan kekayaan hayati alam Indonesia yang banyak diseludupkan dengan alasan penelitian atau riset ilmiah. Sumber daya genetik adalah wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Ekspresi budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang beransur-ansur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Kekayaan hayati alam diseludupkan dengan alasan riset ilmiah disebabkan oleh terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, dan seharusnya bagi orang yang memanfaatkan hal tersebut dapat menyadari kesalahannya dan ada hukum yang diterapkan di Indonesia jika melanggar hal seperti hal tersebut. Selanjutnya nomor 4, apa beda antara merek, paten, dan hak cipta dilihat dari sudut pandang masa berlaku, cara perolehan, dan cara peralihannya masing-masing. Hak merek adalah hak eksklusif suatu nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa. Hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Hak paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Sementara itu, hak paten memberikan pengakuan kepada penemu atas temuannya yang dapat diterapkan dalam industri. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selanjutnya nomor 5, bagaimana penyelesaian hukumnya jika ada seseorang karyawan sebuah perusahaan fashion yang mengetahui rahasia dagang sebuah produk di mana ia bekerja, lalu kemudian ia menjual produk yang sama setelah berhenti bekerja di perusahaan tersebut.
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Soal yang terakhir yaitu nomor 6, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Hal tersebut mengakibatkan dalam membahas hak kekayaan intelektual tentu saja sangat berkaitan erat dengan bisnis, sehingga perlindungan secara hukum mutlak diperlukan. Dalam konteks hukum internasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan World Trade Organization atau WTO, Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundang di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar State Related atau STRIP. Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari dokumen ruang lingkup haki yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut. 1. Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta. Yang kedua, merek. Yang ketiga, indikasi geografis. 4. Rancangan industri. 5. Paten. 6. Desain layer dari lingkaran elektronik terpadu. Yang ketujuh, perlindungan terhadap rahasia dagang. Yang ke-8, pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Demikian jawaban UAS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.